setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Yesus. Terpujilah namamu, Engkau Allah yang luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh kami bangga memilikimu Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kembali kami ada di hadirat-Mu. Ini semua adalah kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan sebagai umat yang percaya kepada-Mu, patut kami menaikkan pujian, syukur, lipat terima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya tanpa campur tangan-Mu dalam hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, kami percaya ini semua adalah anugerah-Mu. Dan kami mau datang kepadamu, mensyukuri semua anugerah-Mu yang Tuhan beri dalam hidup kami. Lewat persekutuan kami, lewat peribadatan kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang terus teguhkan sukacita kami. Untuk kami Tuhan, penuh dengan sukacita, datang memuji menyembah Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang patut kami muliakan, Allah yang patut kami sembah. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami semua umat-umat-Mu yang sudah ada pada pagi hari ini, kami percaya kami punya satu hati untuk datang memuji menyembah Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Kami taruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan, kiranya boleh berakhir dalam tuntunan kuat kuasa-Mu. Engkau yang akan bertahta di setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan-Mu. Kami hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya kami semua ada di dalam urapan-Mu. Sehingga Tuhan kami melayani Engkau bukan dengan kekuatan kami sendiri yang jadi, tapi dengan kekuatan kuasa Allah yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Itu kami mau pakai untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Dan kami mau buka tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah dibuka dengan doa buka, dan setelah itu kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita angkat lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Ku
pemberitaan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian penyembahan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku,
Sungguh kami mengakui Engkau adalah Allah satu-satunya. Engkau adalah yang maha tinggi, Engkau adalah yang maha kuasa, Engkau adalah yang maha mulia. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Di tengah-tengah pujian penyembahan kami di tempat ini, karena Engkau ada, kami pun penuh dengan sukacita. Dan karena Engkau ada, Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami akan siap untuk terus masuk dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Kami siap untuk menerapkan hidup yang benar. Terima kasih Tuhan. Berkuasalah Roh Kudus atas kami. Supaya hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu. Dan kami semua, kami adalah sama orang yang harus mempertanggungjawabkan dengan benar. Hidup yang benar dalam kekuatan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap untuk nyatakan kehendak Tuhan. Di pagi hari ini, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Salam sehat, salam sejahtera, salam diberkati semua. Salam dalam kekuatan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur hari ini, sejak kemarin saya lihat pemuda mulai bangkit lagi. Memang karena ada alasan, dengan adanya pandemi, banyak keterbatasan, banyak yang harus dibatasi, bahkan lagu dibatasi. Biar disuruh bergandengan tangan, kita tidak bisa lakukan bergandengan tangan. Tapi kita semua sukacita. Karena kita ada dalam ikatan keluarga yang tidak bisa dipisahkan lagi dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan lihat bersama firman Tuhan di pagi hari ini. Saya rindu untuk kita bacakan. Ada satu pasal pada bagian 1 Samuel 4. 1 Samuel pasal yang keempat. Kita akan lihat, kita baca dulu bersama satu bagian ini. Mari kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah temukan. Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu, berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya.
Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukan kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bulat sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Puji Tuhan, katakan amin. Kita melihat di sini ada dua peristiwa tragis bagi seluruh bangsa Israel, dan ada beberapa peristiwa juga, bahkan lebih dari dua peristiwa yang tragis, di mana intinya terjadi kematian besar. Dua babakan pertempuran, peperangan yang dilakukan Israel dengan bangsa Filistin, dan kita melihat sangat ironis ketika bangsa pilihan Tuhan itu harus mengalami kekalahan. Nah, ini kenapa terjadi kekalahan bagi orang-orang pilihan? Di situ ada hakim, di situ ada orang yang Tuhan pakai menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan di situ juga kita lihat bahwa ada sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Oke lah, yang pertama, ketika mereka dikatakan di sini orang Filistin mengatur barisannya dan berhadapan dengan orang Israel dan menghadapi pertempuran yang hebat. Jadi orang Filistin menyerang mereka. Jadi ketika orang Israel maju untuk berperang dengan orang Filistin dan berkemah di dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisan berhadapan dengan bangsa Israel dan bertempur, berperang dengan suatu pertempuran yang sengit hebat. Dan dikatakan bahwa orang Israel kalah. Nah, tentu kalau menghadapi kekalahan itu sangat pahit, bukan? Tidak enak. Sementara mereka adalah umat pilihan. Dan alasan pertama, kalau kita lihat, ternyata
mereka berperang itu dengan tidak mendahulukan perjanjian Allah. Perjanjian Allah itu ada di mana? Pada masa itu perjanjian Allah itu ada di peti perjanjian, ada di tabut perjanjian Allah, yang itu diperintahkan sejak zaman Musa. Disuruh buat peti perjanjian, tabut Allah, dan di dalamnya itu berisi tentang perjanjian Allah, tentang dua loh batu, tentang hukum Allah, tentang peraturan Allah yang diberlakukan kepada bangsa pilihan, bangsa Israel. Dan kalau kita lihat, sebuah peperangan yang besar pernah terjadi ketika generasi berpindah dari Musa kepada Yosua. Dalam Yosua pasal 3 kalau kita akan temukan di sana, bagaimana ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Yang di depan itu adalah para imam, yang adalah orang-orang Lewi, yang sudah menguduskan diri, dan mereka memikul tabut perjanjian Allah. Nah, ini sangat berbeda peristiwa peperangan yang terjadi pada zaman Yosua yang Tuhan beri kemenangan. Bukankah di saat itu pernah terjadi di mana terjadi bendungan? Sepertinya sungai Yordan yang penuh dengan air itu menjadi kering sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Dan ada tata caranya, bukan sembarang. Yang memikul tabut perjanjian itu bukan orang sembarang. Dan tidak dipikul dengan sembarangan. Harus ada persiapan, ada pengudusan. Dikatakan kuduskanlah dirimu. Kalau kita baca Yosua 3 itu peristiwa. Bagaimana ketika umat-umat Israel dalam pimpinan Yosua, dia tidak suruh maju orang-orang yang hebat dulu, yang terlatih dengan kekuatan militernya, yang pintar untuk menggunakan senjata, alat-alat perang. Tetapi dia tampilkan di depan itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, adalah orang-orang kudus yang dipilih Tuhan untuk memikul peti perjanjian Allah. Nah, kenapa demikian? Karena Allah bekerja, Allah bergerak dan menggerakkan orang yang dipilih Tuhan tidak sembarang berdasarkan sebuah perjanjian. Kalau rupa zaman sekarang di mana-mana baik pemerintah dan swasta itu ada yang istilahnya SOP, standar operasional prosedur. Jadi kalau tidak sesuai SOP maka itu akan celaka. Baik itu celaka beresiko orang lain, bahkan beresiko diri sendiri, bahkan itu adalah pelanggaran hukum sehingga banyak orang kena masuk sel, masuk penjara karena bekerja tidak sesuai juknis, tidak sesuai SOP. Nyenak tahu mau bikin apa ini dana misalnya ya, atau mengerjakan sesuatu proyek tidak berdasarkan peraturan. Nah, ini fatal. Nah, bangsa Israel itu Tuhan suruh buat tabut perjanjian Allah yang di dalamnya itu berisi perjanjian Allah, yang Tuhan menyatakan bahwa itu menjadi petunjuk dalam setiap kegerakan mereka. Dalam setiap pergerakan bangsa Israel itu tidak sembarang, harus punya panduan, harus punya aturan. Yang ada di mana? Ada di perjanjian Allah itu, ada di hukum Allah yang ada di dalam tabut perjanjian. Dan itu yang mengetahui, itu yang belajar, yang harus menyampaikan itu adalah orang-orang yang kudus, yaitu para orang Lewi. Nah, demikianlah SOP yang harus ditaati, dilakukan oleh bangsa Israel. Melakukan segala sesuatu tindakan harus melihat di mana arah dan bagaimana caranya, siapa yang harus bekerja duluan, siapa yang harus mengikuti. Nah, kita lihat bahwa antara tabut Allah dengan pasukan itu punya jarak yang cukup jauh. Dalam kitab Yosua pasal 3 itu jelas sekali. Nanti kita bisa mungkin baca di rumah kalau hari ini tidak sempat, kita akan temukan di sana. Jadi ada jarak yang cukup jauh karena tabut perjanjian Allah itu tidak sembarang. Tidak sembarang diutak-atik, tidak sembarang ditempatkan.
taruh sembarang di mana dia, dan tidak sembarang orang itu ada di dekat situ. Sementara kita lihat di sini bahwa orang Israel babak pertama berperang dengan bangsa Filistin itu mereka tinggalkan tabut Allah di Silo. Nanti so kalah, kita lihat jelas cerita ini kan. Jadi orang Filistin mengatur barisannya dan berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Wow, banyak. Kalau pandemi yang menyerang seluruh dunia ini, Indonesia saja nanti sudah 4 bulanan baru masuk angka 4.000-an yang tewas, yang korban, meninggal dengan virus COVID-19. Nah, ini hanya dalam pertempuran yang waktunya singkat, tewas berapa? 4.000, kira-kira 4.000 orang mati dalam pertempuran. Notabene mereka adalah orang-orang pilihan, tetapi mati, kalah dalam pertempuran. Baru dorang sadar ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Nah, tua-tua juga asal ngomong. Kekalahan akibat ketidaktaatan, akibat tidak lakukan sesuai aturan, yang disalahkan siapa? Siapa yang dorang salahkan? Mengapa siapa? Mengapa Tuhan? Yang disalahkan Tuhan. Tuhan yang membuat mereka kalah. Para tua-tua langsung ngomong sembarang. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Wow. Cepat sekali dia bereaksi. Mengapa Tuhan tidak jaga kita? Mengapa Tuhan biarkan? Nah, ini kondisi-kondisi ini begitu banyak reaksi cepat yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Orang yang percaya, yang belum mengerti tentang kebenaran, yang belum mengerti perjanjian Allah ini, dia reaksinya cepat. Harusnya para tua-tua ini adalah orang-orang yang dituakan, pemimpin-pemimpin yang paham tentang kebenaran, perjanjian Allah, tetapi reaksinya keliru sekali. Dia nyatakan, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin? Orang Filistin itu dari beberapa generasi sebelumnya itu Tuhan bilang kepada bangsa Israel itu dimusnahkan. Karena mereka berbeda pemahaman. Mereka punya Allah yang bukan Tuhan. Karena pada zaman itu, sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah baik terhadap bangsa Israel dan orang-orang sekitar yang mau mengendalikan bangsa Israel itu harus dipukul kalah dan dibasmi habis. Jadi ketika mereka sudah masuk tanah Kanaan, tidak ada toleransi terhadap semua konsep yang tidak berkenan dengan perjanjian Allah. Ini ketat sekali. Perjanjian yang ada dalam tabut perjanjian itu sungguh sangat-sangat ketat. Baik itu kepada pihak orang Israel sendiri dan kepada orang-orang asing yang mau semena-mena terhadap kebenaran itu, hukumannya mati. Kalau tidak dihajar dengan batu itu diperangi, dan Tuhan bilang jangan kasih sisa, hajar habis-habisan itu. Tidak ada sesuatu yang tidak benar itu yang harus hidup berdampingan dengan orang Israel. Bahkan orang Israel sendiri itu Tuhan tindaki seperti itu. Disuruh dalam hukum itu, orang yang melakukan kesalahan itu terhadap Taurat itu memang hukumannya langsung fatal, mati. Kalau dia masih diberi kesempatan, dia harus pantai, bikin korban bakaran, korban sembelihan, itu harus terjadi seperti itu. Bayarannya mahal sekali. Bahkan bayarannya adalah nyawa. Bahkan bayarannya bukan satu nyawa, ribuan nyawa. Dan kita lihat kematian-kematian yang banyak terjadi terhadap bangsa Israel itu sungguh luar biasa.
Karena untuk membayar sebuah kebenaran. Nah, kita lihat di sini bahwa konsep-konsep yang pernah dialami oleh peristiwa kekalahan bangsa Israel itu ada sepanjang masa. Bahkan dalam kehidupan kekristenan sering kita terlalu cepat. Tuhan tidak berpihak kepada kita. Bukankah kita pernah mungkin hari-hari yang lalu pernah alami seperti itu? Kita bersyukur sekarang kita tahu tentang perjanjian itu. Kita tahu tentang kebenaran itu harus yang terdepan. Itu yang terutama diletakkan di depan dan memiliki tempat yang paling berharga, yang paling kudus. Karena tempat dari semua peralatan yang ada di dalam bait suci, yang masuk dalam tempat maha kudus, dalam tabernakel itu adalah tabut perjanjian. Ada yang bagian luar, ada kolam pembasuhan, kemudian ada meja roti, ada mesbah dupa, ada itu bagiannya, itu masih ada di tempat baik yang di luar maupun yang di dalam. Tetapi bagian yang ditempati oleh tabut perjanjian itu dalam tabernakel itu dia, ini tabut perjanjian tempatnya di tempat maha kudus. Nah, mereka baru sadar bahwa ini adalah satu standar gerakan bangsa Israel menghadapi musuh. Itu harus jangan tinggalkan asas-asas yang pernah dilakukan oleh Yosua. Ketika mereka masuk tanah Kanaan, ketika mereka kalahkan Yeriko, ketika mereka kalahkan banyak bangsa, dan kita lihat bahwa selalu mengedepankan tabut perjanjian Allah ini. Standar gerakan itu adalah perjanjian, karena Allah bergerak berdasarkan janjinya. Allah tidak bergerak berdasarkan keinginan kita. Mereka terbalik, mereka tunjung jago istilahnya. Orang ini kan orang-orang Tuhan, orang maju jo, siapa kuat orang. Nah, sering terjadi seperti itu. Kita tidak mengenal diri, bahkan Tuhan kita lupakan. Diri so lupa, apalagi Tuhan. Nah, kita lihat bahwa ketika kekalahan terjadi, baru ini tua-tua angkat bicara, bahkan salah ngomong juga. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Dan dikatakan, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Sudah benar, pikiran sudah benar. Oh, orang lupa perjanjian, orang lupa aturan. So salah baru lupa aturan. Sekarang lain kali kita berjalan lupa masker. Karena itu sudah masuk aturan. So di kesana, aduh lupa masker. Tunggu lihat di mana yang bajual. Lihat lebih baik hilang 5.000 atau ketambahan 5 sampai berapa ribu itu daripada kita nanti orang bilang ingin tahu aturan, dan fatal juga menjaga kesehatan kita. Jadi segala sesuatu tindakan itu harus ingat aturan. Apalagi orang benar. Orang benar ingat kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Melangkah harus ingat kebenaran dulu. Ingat perjanjian Allah dulu. Supaya tidak fatal di jalan. Supaya tidak di jalan sudah baku senggol, baru dapat ingat, belum berdoa aku belum menyembah tadi karena so buru-buru. Nah, saya percaya ini sudah mengikat kita. Perjanjian Allah sudah mengikat kita, dan kita mengikatkan diri dengan kebenaran itu, sehingga apapun kita kerjakan, kita ingat dulu kebenaran itu. Hari ini saya pasti diberkati. Tidak laku tapi berkat tidak lari. Haleluya. Kalau kita memang sekarang musim jualan, karena banyak orang juga membeli. Kalaupun tidak laku, kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah abaikan berkat itu. Itu sudah pasti, karena kita sudah ikat dengan perjanjian Allah. Mereka itu kalah karena pertama lupa perjanjian Allah. Berjalan tanpa perjanjian, berjalan tanpa aturan, berjalan tanpa kebenaran. Yang mereka
tampilkan itu dorang pe otot jago-jago. Yang mereka tampilkan itu dorang pe otak jago-jago. Dorang kan ahli perang, jago, dorang strategi perang. Israel itu hebat sekali, tetapi kalah. Nanti so kalah baru tua-tua ingat, aduh, lupa kote. Mari orang diambil itu barang di Silo. Tabut perjanjian Tuhan dilupakan. Ingat, ini ada pesan firman, jangan lupakan janji Allah. Dimanapun orang pergi, jangan lupakan perjanjian Allah. Ingat perjanjian Allah. Entah kita tasono mati dan kita terbangun tiba-tiba, tetap yang kita ingat dulu janji Allah. Karena firman Tuhan bilang, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Setiap waktu, kalau siang malam itu berarti 1x24 jam itu tidak pernah ada putus-putusnya. Kita ingat akan kebenaran Tuhan, menyatu hati kita dengan perjanjian Taurat Tuhan. Itu yang harus kita ingat, yang harus ada dalam pikiran, dalam hati kita. Itu adalah Taurat Tuhan, adalah perjanjian Allah. Nah kita lihat memang sudah benar. Dorang bilang, mari orang balik, mari kita ambil tabut perjanjian yang ada di Silo, supaya apa? Dengan harapan supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Nah ini lagi konsep yang keliru. Dia hanya menggunakan tabut perjanjian Allah itu untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan Tuhan. Yang ada rasa bersalah, polos sekali. Dia tidak tahu dia salah. Dia anggap sembarang. Oh, karena itu barangnya tidak ada. Nah sering juga orang benar yang tidak benar. Aneh ya, dibilang orang benar tidak benar. Bagaimana itu? Karena ngaku-ngaku benar, tapi ternyata setelah kita selidiki hidup kita oleh kebenaran Allah, ternyata kita salah. Hamba Tuhan juga, gembala juga sering keliru. Sudah salah melangkah, nyandak lagi minta ampun, langsung buru-buru diambil, dan tujuannya untuk kepentingan dia. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah kita untuk melepaskan kita dari tangan musuh kita. Bukankah ini adalah sesuatu yang syarat dengan keinginan hidup sendiri? Bukan maksud supaya Tuhan berkenan atas kita, supaya Tuhan ampuni kita. Belum ada proses minta ampun, minta nyatakan kesalahan di hadapan Tuhan, mengaku dosa. Boro-boro ambil perjanjian Allah untuk supaya dorang jago, supaya dorang dianggap hebat. Kalau tadi perang pertama berapa mati? Sekitar 4.000. Kira-kira 4.000 orang. Mati kedua lebih banyak. Padahal yang kedua itu sudah ada tabut. Ini tindakan juga mungkin masih keliru. Sudah salah ngomong. Tadi sudah salah, langkah pertama sudah salah. Gagal, kalah, baru ingat. Bagus so dapat ingat. Tapi ingatannya juga belum benar. Karena ingatannya syarat dengan ingatan manusiawi, bukan ingatan secara ilahi. Nah saya mau ajar kita semua, saya juga, keluarga kita, ingatan terhadap firman itu jangan selalu syarat dengan ingatan logika kita, tetapi ingatan terhadap firman Allah itu ingatan yang punya makna ilahi, yang syarat dengan keinginan-keinginan roh Allah, yang harus kita tempatkan bahwa saya mengingat Tuhan karena kasih karunia-Nya sungguh besar. Bukan supaya saya ini jadi hebat di mana-mana, bukan supaya saya ini terlepas dari segala beban, dari segala persoalan, dari segala peperangan, dari segala himpitan musuh. Kalau langsung ke sana itu masih keliru lagi. Tetapi supaya Tuhan berkenan atas hidup ini, kami sudah keliru, mengaku salah di hadapan Tuhan, dan Allah itu sangat menghargai sebuah pengakuan dosa dan permohonan pengampunan.
Harusnya kalau ikut hukum Taurat, ketika kesalahan terjadi, mereka harus masuk tabernakel dulu. Ulang masuk dari halaman. Apa yang mau dibuat? Harus ada pengorbanan di sana. Karena setiap kesalahan itu ditebus dengan sebuah pengorbanan. Nah, kita bersyukur kalau sekarang kita dengan hati saja, Tuhan, saya ini sudah salah. Saya keliru bertindak. Dan Tuhan Maha Pengasih. Dia mengampuni kita. Dan Dia melupakan semua kesalahan kita. Kalau zaman adat tradisi Taurat, itu harus bikin, ambil domba, ambil kambing, ambil lembu, pokoknya harus ada. Bikin dulu pengorbanan di sana. Bukan begitu ingat, sudah, ambil ini, mari orang bawa. Nah, ini fatal. Sangat-sangat fatal terjadi. Kita lihat apa yang terjadi. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Shilo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kita lihat fatal sekali. Kedua anak Eli, yaitu siapa? Hofni dan Pinehas, ada dekat tabut perjanjian Allah itu. Nah, ini. Kalau kita lihat ayat-ayat pasal sebelumnya, kelakuan Hofni dan Pinehas ini jahat sekali. Pelayan yang nyanak beres ini, dikatakan mereka orang-orang dursila. Enak-enak duduk berada di dekat tabut perjanjian Allah. Pelecehan terhadap kebenaran. Karena di zaman Taurat itu tidak sembarang. Saya katakan tadi awalnya, dalam kitab Yosua 3 itu dikatakan menguduskan diri untuk pikul tabut perjanjian. Ini orang yang nak beres, dikatakan apa sana? Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah. Lebih baik saya perkenalkan ini tempatnya, bisa dibaca ya. Jadi ini kemah mahasuci, kamar mahasuci, ini tabernakel ya. Ini satu-satunya ada di peti perjanjian yang ada di ruang ini. Tempatnya ini tidak sembarang. Kalau Yola sok tahu ini pelajaran tabernakel ini. Sok belajar ini. Orang yang masuk di situ siapa? Orang yang kudus. Enak sembarang sama Dek Ofni dan Pinehas. Asal-asal duduk di situ. Nanti sekali waktu saya akan sajikan tentang tabernakel ini. Nah, ini peti perjanjian ada di sini. Dan mereka berarti ada di tempat ini tidak kudus, hidup duduk di sini. Dua orang yang orang Manado bilang Caparuni ada di situ kendoon. Nah, ini fatal. Jadi mereka ada di sana tidak menghargai kekudusan daripada perjanjian Allah. Nah, kita ketika mengikatkan diri dengan perjanjian Allah, hidup kita benar-benar ada di posisi itu. Kita bisa bayangkan, mari kita lihat ada beberapa. Ini yang masih ini halaman ini. Ada kolam pembasuhan, ada mesbah. Harusnya mereka masuk dulu dari sini. Bikin korban bakaran dulu sini, baru dia akan tembus, bukan langsung tre-tre. Ambil tabut di situ. Fatal. Kenapa kalah? Baru ingat. Mereka hanya ingat tabut perjanjian. Mereka hanya ingat Taurat pada saat-saat kesulitan. Bahkan itu apa ngomongnya? Kenapa Tuhan kasih biar buat orang? Salahkan Tuhan lagi. Sudah salah, salahkan Tuhan. Nah, ini kita lihat. Ini fatal sekali peristiwa yang ada ini. Nah, kita lihat kembali. Bahwa disitulah letak fatal sekali kesalahan yang dialami oleh bangsa Israel. Tua-tua sosala Ofni lagi dengan Pinehas ini sole besoe. Wow, kesalahan yang memang sangat-sangat akumulasinya sangat banyak, bobotnya sangat besar, fatal. Dan apa selanjutnya? Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan,
Bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Sekarang ada, tempatnya sudah ada di kemah, perkemahan orang-orang Israel. Bahkan sorakan itu terdengar bagi orang-orang Filistin. Dan mereka tahu ada sesuatu yang luar biasa. Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Orang Filistin saja takut. Mereka saja yang tidak menyembah Allah takut. Hanya mendengar, berarti ada kehadiran Allah di sana. Tapi mereka bukan takut kepada bangsa Israel. Kepada siapa mereka takut? Kepada Allah yang hidup. Orang Filistin lebih benar. Orang yang tidak mengenal Allah lebih benar memperkatakan rasa takut mereka kepada Allah daripada orang pilihan. Nah, ini fatal lagi. Sering orang-orang luar, walaupun tidak kenal, mereka justru sangat kagum dengan Allah yang kita sembah. Ini sering ada peristiwa begitu. Orang yang nak seagama dengan kita, nak seiman dengan kita, kalau orang Kristen ke Tuhan jangan coba-coba. Mereka tidak takut dengan kita, tetapi yang mereka takut adalah Allah kita. Dan itu adalah jempol hebat. Itu kebenaran. Sekalipun mereka tidak mengenal Allah, tapi kebenaran ada dalam hidup mereka. Tetapi sering orang ngaku-ngaku benar, tapi kebenaran tidak ada. Ini susah. Ini akan membuat sesuatu yang fatal, konyol bagi orang benar. Dan ini peristiwa ini benar terjadi. Dan kita lihat Allah mereka telah datang ke perkemahan itu dan mereka berkata, celakalah kita. Sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Orang Filistin bilang, celakalah kita, siapa yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini. Mereka tidak takut kepada bangsa Israel, tetapi mereka menyatakan rasa takut mereka kepada Allah yang maha dahsyat. Di situ ada pengakuan bahwa Allah itu dahsyat. Orang Israel itu sembarang saja. Mereka dengan sembarang saja bawa itu sesuka hati mereka. Karena mereka hanya mau jadikan itu, memperalat perjanjian Allah untuk kepentingan mereka, bukan untuk pemujaan Allah. Mereka tidak melakukan upacara yang benar. Mereka tidak melakukan pemujaan yang benar kepada Allah. Mereka hanya begitu saja ambil begitu. Orang anggap itu sesuka-suka orang. Nah ini kita lihat, mereka lupa dengan satu SOP yang benar, standar operasional prosedur yang benar. Mereka lupa dengan aturan yang benar, langkah-langkah yang benar bagaimana untuk kita mengalami kehidupan berdasarkan janji Allah. Bahkan di situ lagi fatal, ada dua orang yang nak beres ada di situ. Sering ada orang yang kelihatan dia tanya ayat tahu di mana, dia tahu sekali, tapi hidupnya tidak benar. Ini model Ofni dan Pinehas. Ada dekat tabut itu tapi hidup tidak benar. Mau tanya di mana? Oh ada di saya. Hari-hari saya itu dengan di samping tabut itu, padahal baru habis mabok, baru habis baking nyandak betul. Ketika tanya, dia mabuk, dia tahu, oh, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat, Matius 3 ayat 2. Dia cepat sekali, ayat hafalan dia tahu di mana-mana, tapi hidup tidak benar. Ini sama kelakuannya Ofni dan Pinehas. Pelayan, anak Imam Eli. Wah, kita lihat ini, bagaimana hidup ini ternyata menyatu dengan kebenaran. Memang harus hidup benar. Bukan orang hidup benar tapi tidak menyatu dalam kebenaran. Fatal yang terjadi. Kita lihat, sungguh suatu hal yang sangat kagum yang harus kita nyatakan kepada orang Filistin pada saat itu. Mereka akui bahwa Allah orang Israel itu Allah yang maha dahsyat, dan mereka tahu
bahwa inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Tapi dia katakan apa? Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Dia tidak pernah melecehkan Allah, tetapi dia lecehkan orang-orang pilihan Allah. Supaya ngoni jangan dorong perintah. Karena mereka tahu, mereka lepas kontrol dari otoritas perjanjian. Sehingga tidak ada fungsi lagi tabut perjanjian Allah bagi orang Israel. Tanpa sadar mereka sudah nyatakan, cuma dorang Tuhan, orang tako, mar dorang nyanak tako. Bahwa dorang ini jangan dorang bikin orang jadi budak. Mereka tidak takut. Nah, ada peristiwa ketika di kitab perjanjian baru, kisah para rasul, jemaat yang pertama, jemaat mula-mula, itu memang ditakuti karena hidup benar dengan firman yang benar. Pada zaman gereja mula-mula itu, orang-orang takut kepada persekutuan orang-orang benar di masa itu. Karena memang kemurnian, kebenaran itu memang mereka pegang. Nah, ini berbeda dengan orang Israel pada zaman ketika mereka berhadapan perang dengan bangsa Filistin. Orang benar tapi hidup tidak benar. Orang benar harus hidup benar. Haleluya. Itu hukumnya. Kalau hukum itu berlaku, tidak pernah kalah. Kita menang terus. Dimanapun kita pergi. Kita pergi bertarung dengan bisnis, bertarung dengan jualan. Kita tidak pernah kalah. Karena kita hidup benar. Saya yakin kita sementara Tuhan bawa benar-benar, dan kita bawa hidup kita benar-benar menyatu dengan perjanjian ini. Jangan kita jadi seperti keluarga Eli ini. Ini fatal. Jangan kita jadi seperti para tua-tua Israel. Karena DP orang nomor 1 saja nak beres, DP anak-anak saja nak beres, apalagi kasihan kurang DP tua-tua yang lagi hidup benar. Tinggal ada anak muda zaman itu, yaitu Samuel. Tapi Samuel belum punya peran saat itu. Mereka bilang, masih anak-anak sepanggal. Apa DP tahu? Orang ini yang paling jago ini. Nah, saya percaya bahwa firman Allah sedang membentuk kita dengan memiliki sebuah karakter. Ikatan dengan Allah itu, ikatan dengan janji Allah itu tidak sembarang. Ikatan dengan janji Allah. Tadi sudah lihat kan tabernakel posisinya di mana? Kita lihat kan di tabernakel, tabut Allah ada di mana? Ternyata dia ada di tempat Maha Kudus. Ketika kita menyatakan kita hidup merenungkan firman Allah siang dan malam, itu hidup kita ada di posisi ruang Maha Kudus. Kita sudah melewati langkah-langkah yang sebelumnya. Kalau hanya bertobat itu masih ada di bagian-bagian yang belum di tempat yang spesial itu. Sehingga ketika kita hidup dengan cara yang ada dalam gambaran tabernakel itu, wow, kita ini orang-orang yang ketika orang Filistin melihat kalau bangsa Israel itu hidup sesuai dengan tabernakel itu, mereka pasti takut dengan orang-orang Israel. Tapi ini orang bilang, jangan orang jadi budak, mau jadi budak dengan orang. Mereka tidak takut. Dikatakan berlaku, mereka membangun semangat mereka karena ada peluang bahwa mereka tidak bisa mengalahkan orang Filistin. Mereka salah dalam menjalankan janji Allah. Mereka salah menempatkan janji Allah. Mereka salah menggunakan perjanjian Allah itu. Saya percaya ketika kita salah menggunakan kebenaran Allah, iblis tertawakan kita. Musuh kita tertawakan kita. Dia hari-hari ada di mimbar. Dia hari-hari ada dengan firman, pegang Alkitab hari-hari. Karena firman Allah itu kurang ada di HP, di mana-mana maksudnya nak betul. Iblis tertawa. Iblis tertawakan orang-orang seperti itu. Tetapi ketika kita menyatu, ada dalam hadirat kemahakudusan itu dalam tabernakel, hidup bersama dengan perjanjian Allah, iblis takut.
para musuh kita, lawan kita pasti takut dengan kita. Karena yang ada dalam hidup kita tidak akan ada lagi kekalahan. Yang terjadi adalah kemenangan, bahkan lebih daripada kemenangan. Lalu ayat 10, berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Wah, soodeng tabut lagi. Dorang jadikan itu tabut. Seakan-akan itu sama dengan mistik. Jadikan itu sama dengan opo-opo. Bukankah ada orang di Minahasa pakai Alkitab, padahal tukang opo-opo, dia pakai itu. Karena kalau mau mencari, opak kasih ini, pegang ini. Opak le, mana tahu opak le pakai Alkitab. Iya, ada Alkitab ini, ada kidung lagi ini. Dia kasih. Bukankah seperti itu? Orang Israel gunakan tabut itu seperti fungsi itu. Padahal bukan itu fungsinya. Gunakan tabut itu untuk kemuliaan Allah. Untuk menjunjung tinggi kekudusan Allah. Sehingga ketika kita menguduskan diri, maka yang terjadi adalah kemenangan yang besar. Dan dikatakan amat besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur berapa? Yang gugur berapa? 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Tadinya cuma 4.000, jadi 30.000, berapa kali lipat itu? Sekitar 7 kali lipat. Lebih dari 7 kali lipat yang mati. Tadinya cuma 4.000. Kalau 7 kali lipat 28.000 toh. 4 kali 7 28. Ini 30, lebih dari 7 kali lipat orang mati. Padahal sudah ada di sana tabut perjanjian. Tadinya sudah ada sorakan. Bumi bergetar. Ternyata bumi bergetar bukan karena Allah mendengar sorakan bangsa Israel, tetapi karena di situ ada tabut perjanjian Allah, ada kewibawaan Allah yang Tuhan tetap nyatakan, yang membuat bangsa Filistin gemetar bukan karena sorakan itu, tetapi kehadiran Allah itu. Amin. Sering dapat dengar, wow di sana pujian luar biasa. Tetapi sebenarnya bukan yang itu yang menjadi kekuatan, tetapi karena ada kehadiran Allah. Ada orang cuma karena apa yang istilahnya itu, karena euforianya, wow di sana. Tapi sekarang kan sudah bisa, so pandemi begini. Tetapi yang terutama ternyata adalah tentang kehadiran Allah itu. Amin. Yang membuat para lawan kita takut. Kehadiran Allah di tengah orang benar itu juga sekalian orang benar ditakuti oleh para lawan kita. Ini konsep yang tepat sekali. Kita lihat bahwa Allah membuka pikiran rohani kita terarah kepada kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati bukan karena kita itu lagi happy lompat-lompat, tetapi ketika hati kita menyatu dengan kebenaran perjanjian Allah, itu yang akan nanti musuh-musuh akan takut lari daripada kita. Bukankah ada KKR dulu yang berapa lihat hebat, habis itu bakal layak panitia, gembala dan jemaat baku toki, jemaat dan jemaatnya anak baku senang. Karena memang Allah hadir, tetapi tidak hadir dalam hati mereka. Hati mereka hanya sombong melulu. Dan ini kenyataan. Orang Filistin bukan takut dengan sorakan itu, tetapi dia takut kepada Allah yang maha dahsyat itu. Dan ternyata tidak nyambung. Kedengaran ada sorakan bumi gemetar, tetapi tidak dalam hati bangsa Israel pada saat itu. Buktinya apa? Lebih dari 7 kali kekalahan. Tadinya 4.000, sekarang jadi 30.000 pasukan mati. Puji Tuhan. Saya percaya, dan termasuk yang tewas di situ anak-anak Eli, Ofni dan Pinehas, yang so enak-enak ada kendoon hari-hari dengan tabut itu, ada duduk dekat tabut itu, mati juga. Jadi bukan jaminan kita punya kebenaran,
Kalau kita tidak hidup benar, kita dianggap orang mati. Bahkan kita akan mengalami kekalahan. Kita akan mengalami kematian seperti Ofni dan Pinehas. Saya percaya kita tidak mau seperti itu. Kita mau hidup seperti bagaimana jemaat mula-mula. Mereka ditakuti oleh banyak orang karena memang mereka hidup benar. Tuhan memberkati kita. Nanti saya lanjut bagian yang berikutnya. Puji Tuhan, hampir 1 jam Tuhan memberkati kita. Haleluya. Silakan Helen. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan kita pada hari ini. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu lagu penyembahan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita berdiri, angkat lagi deh. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Amin. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kembali pada hari ini Tuhan, pada siang ini, jam ini,
Kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu bahwa kehidupan kami seharusnya mengikuti aturan-aturan perjanjian dengan Engkau Bapa, sehingga kehidupan kami setiap hari semakin kudus dan layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan kembali menegur kami. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kehidupan kami tidak berkenan di hadapan Engkau. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami, boleh kami lakukan, karena firman-Mu sudah berbicara siang ini Tuhan, mengingatkan kami untuk hidup berkenan di hadapan Engkau, untuk hidup kudus di hadapan Engkau, untuk hidup mengikuti aturan-aturan janji-Mu Tuhan, sehingga kami layak hidup berdekatan dengan tabut perjanjian Allah, sehingga di kemah-Mu kami senantiasa mengagungkan, memuliakan Engkau. Kami bukan cuma di halaman kemah-Mu, tetapi kami boleh masuk senantiasa di ruang maha kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah pada siang hari ini. Biarlah Tuhan beri kemampuan, kekuatan bagi kami untuk kami boleh melakukan, merubah kehidupan kami, untuk kami rindu senantiasa layak kudus di hadapan Engkau. Tuhan, bagi hamba-Mu Tuhan yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan pakai lebih hari lebih heran lagi, sehingga hari demi hari lewat hamba-Mu kehidupan kami semakin diubahkan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu senantiasa dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga lewat perkataan-perkataan hamba-Mu kami hari demi hari dikuatkan, dipulihkan, karena kami tahu Engkau yang berbicara lewat mulut bibir hamba-Mu, dan kami imani itu Tuhan, firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, sungguh kami bersuka cita boleh mengalami kehidupan lewat firman-Mu. Firman-Mu biarlah hidup dalam kehidupan kami, sehingga iman kami hari demi hari ditambah-tambahkan, dan kehidupan kami semakin disempurnakan dan kudus di hadapan Engkau. Setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi dari umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan pilih, lihat keberadaan kehidupan kami. Kami rindu berubah di hadapan Engkau. Kami rindu kehidupan kami diubahkan Tuhan, dan kami boleh mampu melakukan itu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kami, hidup bersama-sama dengan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh diubahkan, dan kami mampu melakukan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami layak duduk di ruang maha kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan rema firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami, merubah tindak tanduk kami dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan untuk koreksi firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memuliakan Engkau, kami bangga memiliki Engkau yang senantiasa mengoreksi kehidupan kami, yang senantiasa mendidik kami lewat kebenaran firman. Kami bangga Tuhan, terpujilah nama Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, keluarga hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman, Ibu Rohani beserta ketiga anak-anak yang ada, Seli, Ika maupun Afai, mari memberkati kehidupan mereka semua Tuhan. Jadikan mereka berkat bagi kami umat-umat Tuhan, lewat tindak tanduk kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi lilin yang menyala di tengah-tengah kegelapan, dimanapun mereka pergi dan berada.
Buka jalan berkat dalam kehidupan mereka. Amin. Dan biar lewat kehidupan mereka banyak jiwa boleh datang mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Untuk itu kita angkat lagu pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Untuk itu kita nyanyi lagu pujian penyembah. Tangan bagi Tuhan, kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di sini dan kami penuh sukacita untuk menyatakan kehadiran-Mu, untuk menyatakan bahwa Engkau ada bersama kami dan kami terikat dengan janji-Mu. Ibadah dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan, kami rasakan Tuhan ada, Tuhan bersama kami, dan kami layak bersama dengan Tuhan. Kami layak bersama dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada berkat, kekuatan, kemuliaan, kehormatan,
kemenangan, lebih daripada pemenang kami akan ada di luar sana ketika kami tinggalkan ruangan ini. Kami keluar sebagai orang-orang yang menang, bukan sebagai orang-orang yang kalah. Karena kami berpegang teguh kepada janji-Mu, dan kami melakukan perjanjian itu secara benar dalam hidup ini. Kami percaya usaha kami, pekerjaan kami, Tuhan terus bukakan. Kemana jalan kami tempuh, Tuhan buka jalan kami. Tidak ada pintu yang tertutup ketika kami akan memasuki apapun area yang mungkin tidak bisa ditembusi. Tetapi Tuhan membuat kami sebagai orang yang mampu menerobosi pintu-pintu yang lagi tertutup terbuka, karena kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kami. Musuh-musuh akan takut tunduk kepada kami, karena kami hidup dalam kekuatan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati Oma Momongan Kanjiman. Semangat dan kuat baru selalu Tuhan limpahkan dalam hidupnya. Kesehatan Tuhan jaminkan. Sukacita hatinya selalu bergelora mencari Tuhan. Juga Ibu Meti, kami percaya Tuhan selalu pakai kekasih ini dalam apa adanya hidupnya, tetapi makin hari makin dahsyat. Pemakaian Tuhan akan terjadi sehingga dia akan menjadi pemenang, memenangkan juga keluarganya. Semua yang ada dalam rumahnya, semua anak-anak, cucu, keluarga, kakak beradik dibawa dalam hadirat yang benar, hadirat Allah yang benar. Kami sekeluarga Tuhan pakai kami. Ibu Yola Tuhan pakai, ada hal yang Tuhan taruh, dia punya banyak potensi, dan kami percaya kemenangan sudah terjadi. Segala kekalahan itu sudah pergi, dan dia maju sebagai orang yang menang. Anak Helen juga Tuhan mulai pakai dia, melayani Tuhan dengan cara yang apa adanya, tetapi luar biasa Tuhan pakai. Kami percaya hari depannya Tuhan sudah jamin. Anak Yuri juga semua Tuhan pakai masanya sebagai siswa, belajar dengan cara jarak jauh, tetapi pengetahuan tentang kebenaran akan terus bertambah-tambah, sehingga pengetahuan dunia pun akan dia kuasai. Tuhan akan jadikan dia mewarisi dunia ini. Kami semua Tuhan pakai sebagai orang yang mampu menaklukkan dunia ini, bukan oleh kekuatan kami dan bukan untuk kami, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami. Kami percaya ini dari Tuhan, dan dengan sukacita kami menerima, dengan sukacita kami memberi, dan makin limpah sukacita untuk kami nikmati berkat Tuhan dan memberikan berkat untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hari ini, besok, dan seterusnya, hari-hari yang kami lalui, hari-hari penuh kekelaman, tetapi Tuhan datangkan cahaya kebenaran dalam hidup kami. Tuhan datangkan cahaya kebenaran untuk kami doakan pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, semua yang ada di pusat. Tuhan pakai mereka kendalikan bangsa ini untuk tidak akan nanti terjerumus dengan adanya pengaruh dan dampak yang terjadi oleh COVID-19 ini. Kami percaya ekonomi tetap berdiri teguh. Kekuatan bangsa ini ada dalam kehidupan masyarakat yang Tuhan pakai juga, masyarakat yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga yang ada di daerah Sulawesi Utara, pemerintah, gubernur, wakil gubernur, para pejabat di tingkat provinsi, mereka yang ada di dewan, mereka juga yang ada di kepolisian dan TNI. Tuhan pakai mereka menempatkan hidup mereka secara full. Juga para petugas kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan yang terkait dalam menangani pandemi COVID-19, sampai ke tingkat kabupaten, kota, tingkat kecamatan, desa, kelurahan, jaga lingkungan yang ada di Seak Tumpengan dan Seak Dua Raya. Kami percaya Tuhan pakai pemerintah ini dan masyarakat untuk bersama-sama maju, untuk kembangkan sesuatu di tengah-tengah yang sangat sulit ini, masa yang sangat sukar, tetapi kami mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Dan itu kekuatan itu kami pakai untuk selalu berdampingan dengan pemerintah, melakukan hal-hal yang patut untuk dilakukan dengan cara menghormati, menghargai, menjalankan semua aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih, kami bersyukur para hamba Tuhan juga, para gembala, para pimpinan gereja secara berjenjang dari pusat, daerah sampai ke jemaat-jemaat lokal, baik yang ada di tempat ini dimanapun. Kami teringat juga saudara kami Pendeta Edi, Tuhan pakai di Papua. Kami percaya dahsyat pemakaian Tuhan akan terjadi kepada keluarganya, kepada semua jemaat yang dia layani.
Tuhan juga pakai dengan kekuatan kebenaran Tuhan. Kami semua berjalan dalam janji-Mu Tuhan. Ini doa kami bersyukur. Kami akan akhiri ibadah ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Pulanglah bawa berkat anugerah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, Putra yang tunggal, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan, perlindungan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi menjelang siang ini sampai Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan berkati.